Bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang kula hormati, kesimpulan Al-Fatihah. Al-Fatihah minangka setunggalipun surat ingkang paling kuwatah dipun waos dening umat manusia. Sebab napa? Sebab Al-Fatihah harus dibaca di dalam setiap sholat satu hari minimal 17 kali. Sebagai bukti bapak-bapak dan ibu-ibu, andai kata penduduk Indonesia 85% penduduknya beragama Islam, dan 85% ini walaupun hanya 10% yang melakukan sholat, maka hitungannya sebagai berikut. Jika penduduk Indonesia 200 juta, sementara sekarang 250 lebih, jika hitungannya 200 juta, maka kali 85%, kali 10%, kali 17, maka hitungannya adalah 289 juta kali Al-Fatihah dibaca di Indonesia setiap harinya. Yang kedua, apabila kita terus berhitung untuk mengetahui berapa banyak surat Al-Fatihah dibaca per detiknya, maka akan menghasilkan nilai bahwa setiap detik Al-Fatihah dibaca di Indonesia setiap detiknya 3.345 kali. Niki mengenal setunggalipun keistimewaan yang paling hebat dan minangka setunggalipun hal rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu saat surat Al-Fatihah menika matur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Allah mengutus Al-Fatihah menika turun teng bumi menika. Protes dumateng Gusti Allah. Ya Allah, mengapa Engkau turunkan aku Al-Fatihah ke tempat yang penuh dosa? Bumi ternyata adalah satu tempat yang penuh dosa, yang dihuni oleh orang-orang yang menentangmu, ya Allah. Mengapa bahwa saya surat yang termasuk surat istimewa, tapi kenapa Engkau turunkan aku di bumi, di mana bumi penuh dengan dosa, penuh dengan orang-orang yang menentang Engkau, ya Allah. Padahal aku bergantung kepada kebersihan dan kesucian-Mu, wahai Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Al-Fatihah, demi keagunganku, demi kemuliaanku, jika seorang hamba membacamu, wahai Fatihah, aku akan menempatkan dia di istana kesucian, yaitu surga Firdaus. Surga niki kados gunung, Pak. Pertama menanjak, terus terakhiripun landai malih. Yang paling tinggi, paling tengah, ini namanya pun surga Firdaus. Aku, kata Allah, akan memperhatikan setiap harinya orang yang mau membaca Fatihah, tahu maknanya, tahu isinya, memperhatikan betul sebanyak 70 kali dengan ampunan saya. Sebanyak 70 kali setiap hari saya pandang mereka, saya pelihara mereka, saya beri rahmat mereka minimal 70 kali setiap hari. Doaipun Allah mali, aku akan mencukupi 70 keperluannya, terutama yang berkaitan dengan ampunanku, kata Allah. Sahabatanipun mendengar firman Allah ingkang kados mekaten menika, langit terbuka, lalu Al-Fatihah ditunjukkan jalan menuju ke dunia. Para mila bapak-bapak lan ibu-ibu, minangka setunggalipun keistimewaan bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hafal Al-Fatihah, walaupun diulang terus tidak masalah, dan itu justru merupakan satu keistimewaan kita. Suatu saat, bahwa pada saat diturunkan Al-Fatihah, malaikat Jibril menika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Berarti malaikat Jibril bersama Rasul di dunia. Jibril mengarahkan pandangannya ke langit, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, pintu langit telah dibuka oleh Allah.
Padahal hal semacam ini, pembukaan langit semacam ini belum pernah terjadi sebelum engkau, wahai Rasulullah. Salajengipun turunlah seorang malaikat dari pintu langit seraya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, gembiralah wahai engkau ya Rasulullah. Umatmu gembiralah wahai ya Rasulullah. Beritahu mereka bahwa mereka mendapatkan satu keistimewaan, dua cahaya, yaitu cahaya berupa surat Al-Fatihah dan terakhir surat Al-Baqarah." Pramila makin jangan padosi surat Al-Baqarah yang terakhir apa? Hafalkan, digunakan sebagai senjata ampuh untuk apa? Menerangi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diturunkannya Al-Fatihah merupakan satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Fatihah terkandung kemuliaan yang melebihi dunia seisinya. Dengan apal Al-Fatihah, besok dan akhirat menika lebih mulia dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa? Seluruh alam semesta tidak sanggup menyamai keagungan Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba berucap, dan menika harus betul-betul kita rasakan seakan-akan kita berkomunikasi kepada Allah. Pramila, pada waktu kita membaca Al-Fatihah, tolong dibaca dengan tartil. Tolong dibaca seakan-akan kita komunikasi langsung kepada Allah. Tolong dibaca seakan-akan langsung dijawab oleh Allah. Dan jawabannya Allah seperti apa? Niki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang hamba berucap Alhamdulillahirabbil alamin, jangan tengok-tengok sekedap. Digunakan nahwunya, digunakan sorofnya, digunakan tajwidipun. Digunakan tajwidipun artosipun menapa? Mboten angsal kita menika mengambil nafas di tengah-tengah ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung di dalam hati kata Allah, demi keagungan dan kebesaranku, aku curahkan nikmatku di dunia dan di akhirat. Niki ditunggu. Sakbadanipun kita sudah merasa bahwa seakan-akan jawaban Allah berubah. Demi keagunganku dan kebesaranku, aku curahkan nikmatku di dunia dan di akhirat. Nembe kita melanjutkan berubah Ar-Rahmanir Rahim. Dawuhipun Rasulullah napa? Apabila seorang hamba berucap Ar-Rahmanir Rahim, Allah langsung menjawab, rahmatku untukmu di dunia dan di akhirat. Sebelum ada jawaban di hati, sebelum ada kita mendengar bisikan hati berubah, rahmatku untukmu di dunia dan di akhirat, jangan dilanjutkan. Tapi tunggu, konsentrasi penuh, hati penuh, bahwa seakan-akan Allah langsung menjawab. Nembe dipun lajengaken, jika hambaku berucap Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wahai hambaku, langsung dijawab oleh Allah, anugerahku untukmu di dunia dan di akhirat. Dek sampun wonten jawaban kados mekaten, jenengan tutuhaken mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung Allah menjawab, wahai hambaku, pertolonganku untukmu di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita melanjutkan membaca ayat setelahnya sebelum ada bisikan hati bahwa Allah menjawab komunikasi kita. Bila seorang hamba berucap ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, monggo dipun wasarang-sarang ihdi, mugi nuduhaken panjenengan na ing kawula as-sirata ing dalan al-mustaqima kang jejeg. Makna menika diapalaken, makna menika diperhatosaken pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Pikiran kita, otak kita, jantung kita memberi makna apa yang ada di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai hambaku,
petunjukku untukmu di dunia dan di akhirat. Nabi dipelajarkan bila hambaku mengatakan melanjutkan ayat siratal ladzina an'amta alaihim, maka dipun waos siratal ladzina rubane dalane wong akeh an'amta kang paring nikmat panjenengan alaihim ing atase wong akeh. Pada waktu kita membaca memberi makna di dalam hati, tapi ampun diucapakan di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, wahai hambaku, syafaat kekasihku untukmu di dunia dan di akhirat. Dek wonten jawaban kados mekaten, komunikasi kados mekaten, nembe kita lajengaken. Ghairil maghdubi alaihim, apa? Ghairil maghdubi liyane wong kang den bendoni. Alaihim ing atase wong akeh. Pada saat kita membaca ghairil maghdubi alaihim, tahu maknanipun? Allah menjawab, demi keagunganku, demi kebesaranku, aku akan dekatkan diriku kepadamu wahai hambaku di dunia dan di akhirat. Bukan nama sekedar di dunia, tapi visi ke depan adalah urusan akhirat. Inilah pentingnya bahwa kita menggunakan otak kanan. Pramila urusanipun kali hal-hal kekananan. Orang yang menggunakan otak kanan ini berisi tentang urusan visi dan misi ke depan yang jauh urusan akhirat. Bila seorang hamba mengatakan waladdallina lan ora wong kang bodoh sasar kabeh, Gusti Allah langsung menjawab, demi keagunganku wahai hambaku, demi kebesaranku, demi kemuliaanku, dan demi ketinggianku, aku tetapkan namamu di dalam daftar orang-orang yang bahagia, dan aku hapus namamu dari orang-orang yang celaka. Nikilah makna Fatihah yang merupakan satu kehebatan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang paling besar diberikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita diberi oleh Allah bisa menghafal, diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala, berubah bisa ikut hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.